Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang saya hormati sekretaris dan anggota BPH yang hadir, para dosen, senior, profesor, dan yang akan profesor, dan sudah putus asa tidak mau jadi profesor, dan para seluruh karyawan, tenaga tetap maupun tidak tetap, dan para mahasiswa kalau ada yang hadir. Yang saya hormati Pak Rektor dan para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, dan yang lain. Kalau yang rindu itu saya, kalau Bapak Ibu paling juga enggak itu. Jadi Pak Wakiti tadi kebalik itu. Saya sudah lama ingin ketemu secara agak banyak begini, tapi waktunya sangat tidak mungkin. Karena itu senang sekali saya mendapatkan kesempatan sekarang ini untuk bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah kita semua masih ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Kuncinya iman dan Islam itu harus kita, kunci iman dan Islam itu harus betul-betul kita pegang sampai nanti menjelang ajal, sampai Allah memanggil kita. Karena usaha kita apapun untuk menjadi orang baik, tadi yang disinggung Pak Rektor, itu akan percuma sama sekali kalau pada akhir hayat kita itu tidak berada dalam keadaan Islam dan iman dan Islam itu. Dan rasanya juga tidak mungkin untuk orang-orang yang semula tidak baik kemudian meninggalnya baik itu kecil ya. Karena apa? Karena sementara yang berusaha untuk jadi orang baik saja itu nanti meninggalnya belum tentu dalam keadaan baik. Karena itu kita diminta untuk berdoa sebetulnya itu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi agar kita ini berdoa kepada Allah supaya menjadi orang takwa yang benar-benar takwa, supaya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang takwa dan benar-benar takwa, dan jangan sampai kita ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan tidak Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau matikan aku ya Allah kecuali dalam keadaan Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sebetulnya seperti yang diminta Pak Wakiti, saya ingin membawa isu-isu yang aktual gitu loh, ya. Isu yang aktual itu, antara lain soal perpanjangan periode itu. Tapi karena Pak Presiden sudah menyampaikan menterinya tidak boleh ngomong lagi soal perpanjangan dan bahwa 3 periode, ya saya nggak berani bicara juga itu. Ini sudah saya bawa, ini tebal ini. Nanti saya serahkan Pak Rektor biar dibaca semua rame-rame. Ya kalau soal perpanjangan kan Muhammadiyah sudah duluan kan, ini sebetulnya periodenya kan sudah diperpanjang Muhammadiyah ini.
nanti muktamarnya bulan November. Itu berarti periode ini termasuk saya ini sudah diperpanjang 2 tahun. Kalau nanti sampai November itu berarti 2 tahun 3 bulan. Ya, jadi Muhammadiyah sudah dulu memperpanjang, NU juga sudah. Gitu. Tapi ketika ada ide pemerintah mau perpanjang, ribut itu. Termasuk yang memperpanjang ikut ribut itu. Termasuk yang sudah memperpanjang ikut ribut. Dan itu biasalah politiknya. Dan saya tidak mau menyampaikan itu karena itu bukan urusan saya, itu urusannya menteri yang lain. Kalau urusan saya itu ngurusi orang susah dan orang miskin. Orang susah dan orang miskin. Dan saya senang mengurusi orang susah dan orang miskin itu sesuai dengan ideologi Muhammadiyah kan, ideologi Al-Ma'un itu. Jadi di dalam Muhammadiyah itu ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu supaya kita memperhatikan orang miskin dan yatim. Miskin dan yatim. Saya kira surat Al-Ma'un sudah hafal semua ini. Ada yang belum hafal surat Al-Ma'un dah? Coba angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat tangan, akan saya tunjuk nanti. Ada yang nggak hafal nggak surat Al-Ma'un? Bener, saya tunjuk loh. Harus hafal itu. Kalau nggak hafal, jangan Pak Fauzan. Pangkatnya jangan dinaikkan. Ya. Surat Al-Ma'un itu. Nah, pada bulan Ramadan ini marilah kita pertajam kepedulian kita terhadap mereka yang tidak beruntung, baik yang karena miskin maupun yang yatim tadi. Miskin itu ya macam-macam, ada yang miskin harta gitu. Kalau kata Roma Irama kan miskin harta itu enggak apa-apa kan, asal tidak miskin hati katanya. Kaya harta benda itu tidak terlalu berarti katanya, yang penting kaya hati. Nah, yang dimaksud miskin itu ya miskin harta terutama tentu saja, dan juga miskin spiritual. Kemiskinan spiritual dalam kondisi sekarang ini justru banyak sekali warga negara kita, masyarakat ini yang mengalami kemiskinan spiritual itu. Kaya raya tetapi spiritualnya gersang. Dan itu bisa dilihat perilakunya. Mulai dari perilaku para pejabat, termasuk menteri, termasuk saya gitu ya, sampai perilakunya orang yang paling bawah. Itu kelihatan sekali kalau mereka ini mengalami apa yang dimaksud dengan kemiskinan spiritual. Kalau dari segi kekayaan memang kaya raya gitu, dari segi harta benda, tetapi secara spiritual adalah mengalami kemiskinan. Nah, Muhammadiyah mestinya harus menjangkau dua-duanya, baik yang mengalami kemiskinan harta benda, material, maupun yang mengalami kemiskinan rohani atau spiritual itu. Dan bidangnya terbagi-bagi, sudah otomatis. Kalau yang berkaitan dengan kemiskinan material, ya fakultas ekonomi, fakultas FISIP, jurusan kesos, itu yang mestinya yang ngurusi miskin-miskin material, miskin-miskin harta benda ini. Nah, kalau fakultas agama Islam, FKIP ya, mungkin ya, itu yang mestinya mengurusi kemiskinan spiritual ini. Menangani kemiskinan harta benda itu susah, sulit.
akan tetapi lebih sulit untuk menangani, mengurusi mereka yang mengalami kemiskinan spiritual. Kenapa? Kalau orang miskin harta benda itu biasanya cepat ngerasa kalau dia miskin. Apalagi kalau ada bansos itu semuanya ngaku miskin. Semula enggak mau ngaku, begitu ada isu ada bansos semuanya daftar menjadi orang miskin. Tapi kalau yang miskin spiritual itu biasanya sulit sadarnya. Sulit sadar. Dia merasa baik-baik saja. Sementara orang yang di luar dirinya, orang luar melihat dia ini sebetulnya sudah tidak wajar dari kelakuannya. Misalnya keserakahannya, kemudian juga maksiatnya, itu sebetulnya dia mengalami kemiskinan spiritual tapi tidak merasa kalau dia sedang, bahkan kadang-kadang bangga dia dengan kemiskinannya itu. Dan sebetulnya sekarang ini yang paling mencolok justru adalah orang yang bangga dengan kemiskinan spiritualnya itu. Sementara publik juga menyambut baik itu, mereka yang bangga dengan kemiskinan spiritualnya itu. Walaupun agak malu-malu tapi publik juga memberi perhatian. Dan perhatiannya itu kemudian juga mendatangkan nilai tambah untuk yang bangga dengan kemiskinan spiritualnya itu. Bahkan biasanya nilai tambahnya itu bisa berupa materi. Misalnya contoh yang bagaimana seorang yang mengalami kemiskinan spiritual itu tapi bangga gitu ya. Sekarang itu ada kecenderungan, ada gejala orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji secara akhlak, justru itu yang menjadi perhatian publik. Karena publik menjadi perhatian, maka dirinya dan perilakunya itu menjadi iklan. Menjadi iklan. Dan iklannya bukan hanya dia menjadi terkenal saja, tapi itu juga mendatangkan uang. Karena kemudian banyak sekali marketplace yang kemudian menumpang kepopuleran si orang itu, walaupun dia ini populer dalam arti yang tadi itu, mengalami kekeringan spiritual tadi itu. Sekarang ini kan baru lagi heboh kan, ada seorang mahasiswi katanya di Malang, tapi bukan UMM ya Pak, yang tadi itu dia mengunggah foto-foto seronoknya, foto-foto yang tidak etisnya gitu ya, melalui sebuah platform tertentu gitu ya, dan itu dia jual belikan gitu ya. Dan sebetulnya saya yakin dia merasa ini kok enggak segera ngetop saya gitu ya. Nah, maka kemudian dia mendatangi seorang seorang yang memiliki media gitu, media sosial, kemudian diwawancari sedemikian, dia ceritakan panjang lebar tentang apa yang dia lakukan, termasuk dia mendapatkan uang banyak. Baru kemudian oleh polisi ditangkap dia karena melanggar undang-undang IT itu ya. Saya kira itu sudah didesain, bukan kebetulan. Karena apa? Karena dia ditangkap polisi itu sendiri sudah punya nilai tambah. Kemudian yang masang iklan semakin banyak di numpang nama dia itu. Ini jadi sekarang orang yang miskin spiritual itu sering-sering justru bangga dengan kemiskinan spiritualnya itu.
Tapi sebaliknya, orang yang miskin material biasanya cepat sadar dia kalau miskin, gitu. Terutama kalau ada bansos atau misalnya sedang pembagian zakat begini, biasanya nanti banyak yang, tapi juga tidak sedikit yang malu ya, tidak sedikit yang malu. Saya kemarin turun ke Boyolali itu ada yang menurut saya dia termasuk keluarga miskin. Rumahnya aja bawahnya ini belum diplester, masih tanah biasa gitu. Bangunannya juga pakai bambu yang sudah lama gitu ya. Tetapi waktu saya datang itu nggak mau dia disebut miskin. Gitu. Oh, saya masih bisa kerja, masih punya penghasilan, jadi saya ini nggak miskin. Tapi kalau mau dikasih bansos saya terima, tapi jangan saya dianggap miskin. Gitu. Bansosnya diterima, tapi dia nggak mau disebut miskin juga. Tapi ini saya kira baik, dia punya harga diri dan dia masih kerja keras. Saya tanya berapa kalau kerja nganyam bikin tomblok itu loh, bambu itu. Dia masih lumayan punya penghasilan. Ini. Saudara sekalian yang berbahagia, nah saya senang sekali tadi Pak Rektor menyampaikan kalau Ramadan telah diisi dengan berbagai macam kegiatan yang banyak itu. Tetapi mohon kita harus ada keperpihakan kepada, ya kita mungkin memang bukan termasuk orang-orang yang dalam harta benda bergelimangan ya. Tetapi kita tentu saja harus bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Muhammadiyah Malang ini gitu ya. Bagaimanapun pimpinannya juga memperhatikan kesejahteraan keluarga besarnya, baik karyawan maupun seluruh keluarganya masih mendapatkan perhatian. Tapi di luar kita banyak sekali yang nasibnya tidak sebaik kita semua. Hanya saya pesan terutama kepada pimpinan supaya betul-betul memperhatikan mereka-mereka yang dari keluarga ini yang mungkin kurang beruntung. Walaupun mungkin kurang beruntungannya itu juga akibat kelakuannya sendiri. Tapi harus tetap diperhatikan. Karena sebetulnya kalau di UMM ini asal tadi itu Pak Rektor menyampaikan, asal lempeng-lempeng saja gitu, enggak neko-neko, itu insya Allah ya walaupun tidak hebat-hebat amat, tapi insya Allah akan diberkati, akan diberkahi apa yang didapat dari Universitas Muhammadiyah Malang ini. Tapi kalau neko-neko ya memang biasanya itu kepleset aja, plesetnya itu. Nah, ini saya kan termasuk yang tua di sini sehingga niteni itu, ada yang saya diteni itu. Ini enggak nakut-nakuti loh ya, ini hanya sekedar. Saya kan sudah enggak banyak kenal, ini banyak yang muda-muda, yang baru-baru. Alhamdulillah, luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seiring dengan perkembangan situasi yang sekarang ini, ya, apa itu terutama yaitu akibat COVID. 2 tahun COVID ini memang punya dampak yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia tetapi juga punya dampak global. Apa itu? Sekarang ini yang jelas yang jelas muncul yaitu kondisi ekonomi global itu sedang dalam keadaan mengalami pelambanan ya. Mulai pelambanan ini kemarin Bu Menteri Keuangan menyampaikan ini. Kemudian jadi sekarang ini terjadi inflasi global, ini yang ekonomi lebih tahu lah. Jadi tidak ada satupun negara di dunia yang sekarang ini tidak mengalami inflasi. Sebagian besar mengalami inflasi. Misalnya ini saya baca aja untuk gambaran ya, tapi saya bukan orang ekonomi, nanti saya serahkan ke biar dijadikan kajian ya. Jadi kasus COVID memang sekarang mengalami penurunan, dan ini kalau saya nilai sekarang ini sebetulnya sudah
de facto sebetulnya mengalami endemi ya. Kita ini sudah berada dalam suasana endemi. Cuman di jure aja belum dideklarasikan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, ya memang bisa saja kemudian masuk ke pandemi lagi. Itu yang harus kita waspadai. Sekarang sudah menurun drastis, angka kasus dibanding yang sembuh, bagus atau tidak itu salah satunya adalah berapa yang kena kasus COVID dan berapa yang sembuh oleh COVID. Kalau yang sembuh itu semakin banyak dibanding yang kena kasus, itu biasanya berarti itu kondisinya sudah semakin membaik. Belum lagi angka kematian. Kematian kita, angka kematian karena COVID itu sudah cukup rendah gitu ya. Saya minta untuk mengumpulkan data di DKI itu 18 rumah sakit besar DKI yang menampung pasien COVID itu sudah menunjukkan angka kematian COVID itu berada di urutan 14. Sudah rendah sekali. Yang paling tinggi justru kanker. Kanker itu angka paling tinggi, kemudian diikuti yang lain. Memang ada namanya pneumonia ya, pneumonia non spesifik namanya, yang itu sakit yang mirip COVID tapi sebetulnya bukan karena COVID. Gejalanya mirip COVID, penyakit pernafasan, tapi dia tidak. Itu termasuk mungkin kemarin waktu lancar genjak ganas-ganasnya COVID langsung dibunteli itu loh. Ya, karena kemarin itu pokoknya kan kalau belum bisa diketahui statusnya apakah dia COVID atau tidak, langsung segera dibungkus saja. Barangkali sebagian termasuk yang namanya pneumonia non spesifik. Sementara yang lain COVID, jadi itu sudah berada di ranking 14. Karena itu silahkan mungkin dirapatkan Pak Rektor, enggak apa-apa. Karena itu juga siswa kuliah juga harus sudah mulai masuk. Yang penting masker sebetulnya sekarang ini. Masker ini bukan hanya COVID, termasuk yang lain, penyakit-penyakit saluran pernafasan atas itu bisa terasati, termasuk yang pilek-pilek biar enggak nular kemana-mana gitu. Dan mudah-mudahan setelah era nanti itu masker itu menjadi bagian dari gaya hidup, bagus sekali. Jadi nanti keluar pakai masker gitu. Tahu kalau badannya enggak enak pakai masker sehingga bisa melindungi orang lain, tidak hanya melindungi dirinya sendiri. Jadi sebetulnya benar itu yang dimaksud Pak Terawan dulu. Yang pakai masker itu yang sakit. Yang tidak sakit enggak apa-apa, enggak pas pakai masker itu benar Pak Terawan itu. Siapa yang beritahu itu? UNESCO. Karena waktu memberitahu di depan saya, UNESCO menjelaskan gitu. Enggak sampai 5 hari diralat, jadi semuanya harus pakai masker. Jadi yang salah bukan Pak Terawan tapi UNESCO-nya yang mencela itu. Datang ke tempat kantor saya damprat itu. UNESCO ngomongnya mencela. Semula bilang katanya yang sakit aja pakai masker, setelah kita ngomong yang pakai masker dia bilang semuanya harus pakai masker. Jadi kenapa ya? Memang UNESCO sendiri juga nggak tahu persis soal COVID itu, sama-sama tanya. Cuman dia sok tahu aja gitu, sok tahu ngatur sana ngatur sini. Nah, yang penting Bapak Ibu sekalian dalam ini agak nyimpang ya, nggak apa-apa ya ceramahnya nggak karu-karuan ya. Jadi yang penting diupayakan booster. Dan kalau yang baru vaksin 1 kali usahakan harus 2 kali. Booster itu insya Allah aman dan gratis. Dan saya sudah minta Pak Menkes supaya itu adalah vaksin baru. Tidak boleh ada perpanjangan. Expired diperpanjang nggak boleh. Saya sudah minta untuk tidak ada lagi perpanjangan. Jadi karena booster itu bisa menaikkan bisa sampai 10 kali lipat daya tahan kita. Jadi setelah divaksin 2 kali itu kalau tambah booster itu untuk vaksin-vaksin tertentu bisa menaiknya sampai 10 kali lipat. Itu pun memang itu juga tergantung kondisi ya, kondisi masing-masing orang.
termasuk kualitas vaksin memang, kualitas vaksin. Tapi yang jelas itu naik. Untuk apa? Agar lebarannya aman, taruhannya memang besar ini. Kalau nanti lebaran itu tidak ada kenaikan yang tinggi, maka kita akan bisa langsung tancap gas termasuk kuliah-kuliah segala itu. Biar ini memang taruhannya besar, tapi karena itu taruhannya besar maka kita harus menjaga disiplin yang ketat, terutama masker. Kalau jarak saya kira sudah enggak terlalu relevan. Tapi ya itu tadi, kalau merasa sakit enggak usah datang tarawih, kecuali niatnya memang ingin nyebar penyakit. Nah, saya enggak tahu Pak Rektor sini sudah ada rencana vaksin tarawih setelah tarawih belum ya? Kalau bisa minta jatah dari BPBD, jadi kan sudah tarawih ke sini. Nah, tarawih itu kemudian diminta dari Fakultas Kedokteran minta vaksin untuk booster. Ya. Saya kira walaupun vaksin itu tidak membatalkan puasa, saya kira paling aman ya setelah buka lah, setelah tarawih itu kan perutnya sudah terisi sehingga aman. Dan semua booster ini insya Allah saya jamin vaksinnya vaksin baru. Ya, ini penting untuk itu. Terus sekalian, ini saya baca aja ya tingkat itu inflasi itu. Inflasi kita ini sebetulnya dari segi inflasi relatif masih rendah dibanding negara-negara tertentu ya. Yang paling tinggi itu Turki ya. Turki itu inflasinya sampai 54%. 54% vaksin. Amerika itu kalau nggak salah sekitar 7,6. Uni Eropa 7,9. Uni Eropa itu 7,6. Indonesia masih sekitar 10. Jadi nggak terlalu jauh lah dengan negara-negara yang virus mungkin. Jadi ini untuk inflasi per Maret nih, saya baca aja ini biar contoh ini. Saya bukan orang ekonomi ini Pak Juanda yang bisa cocok ini. Jadi untuk Spanyol itu bulan Maret itu inflasinya mencapai 9,8%. Ya. Kemudian mana ini kok? Bentar. Oh ini jenis cara-cara negara untuk mengatasi inflasi. Oh ini. Nah, ini angka inflasi ini. Jadi Uni Eropa itu inflasinya sampai 30,3%, Amerika 10%, Jerman 25,9%, Inggris 9,6%, Italia 41,4%, Cina 8,8%, Meksiko 8,7%, India 13,1%, Brazil 16,6%, Indonesia 8,8%. Jadi kita masih di bawahnya Eropa, di bawahnya Amerika, di bawahnya Jerman, tapi kita memang di atasnya. Oh ya, kita masih di atasnya Meksiko. Dengan Cina sama, Cina 8,8, kita juga 8,8. Kemudian Rusia karena perang ini jadi 20%, Brazil 11, kemudian itu yang, jadi kita masih lumayan lah dari segi inflasi. Nah, memang karena inflasi global ini maka tidak mau ya barang-barangnya jadi naik gitu. Nilai rupiah mengalami inflasi sehingga barang-barang menjadi mengalami penurunan nilai, maka barang-barang menjadi naik. Termasuk misalnya minyak goreng. Minyak goreng itu ya memang ada invisible hand, artinya tangan yang enggak kelihatan ya. Memang ironis, kita ini kan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi justru langka dengan minyak sawit, minyak goreng. Kalau minyak sawitnya sebetulnya melimpah, tapi yang jadi minyak goreng kok sedikit. Kemudian ketika disubsidi oleh pemerintah, kok tidak naik gitu. Makanya sekarang
Pak Presiden memutuskan lebih baik langsung subsidi langsung kepada masyarakat miskin dalam bentuk minyak goreng itu, uang untuk beli minyak goreng itu. Kenapa? Karena sebetulnya pemerintah itu sudah menggelontorkan uang, jadi uang itu diambil bukan dari APBN tetapi dari dana simpanan para produsen sawit. Jadi produsen sawit itu punya dana simpanan bersama yang total nilainya itu sudah sekitar 200 triliun. Nah itu diambil sebagian untuk mensubsidi agar produsen minyak curah itu bisa menurunkan harganya betul menjadi 14.000. Tapi setelah uangnya disubsidikan, pancet aja itu. Harganya masih 20.000 sampai 24.000 gitu. Pasti ini ada yang nggak beres. Karena itu Pak Presiden menginstruksikan ada bantuan langsung untuk beli minyak goreng itu untuk mereka yang tidak mampu. Kenapa seperti ini, saudara sekalian? Karena harga minyak sawit di dunia itu sedang naik. Kemudian para pemain saudagar minyak ini, baik produsennya maupun pialangnya, itu mengurangi kewajiban dia untuk memasok dalam negeri, dijual keluar. Karena lebih untung daripada seandainya dijual di luar itu. Di samping itu juga namanya DMO ya. Jadi sebetulnya memang produsen sawit itu punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi bisa jadi juga bukan karena itu. Tetapi memang ada pelaku-pelaku lapangan ini yang borong minyak goreng, kemudian dibawa jual keluar negeri. Kenapa? Karena di sana harganya lebih mahal. Karena itu pasok berapapun oleh pihak produsen hilang terus karena minyaknya itu dibawa keluar. Kemudian faktor kemungkinan yang ketiga, kan pemerintah itu kan menetapkan harga eceran tertinggi, HET. HET-nya itu 14.000. Nah itu dibanding dengan kalau dijual tadi itu ke luar negeri jauh itu. Gitu. Makanya bisa jadi banyak juga yang punya minyak ini tidak mau nurunkan ke pasar, gitu. Ditandon, nunggu supaya ini supaya naik lagi dulu HET-nya. Gitu. Kalau nanti HET-nya sudah naik, baru kemudian dilontor. Makanya kemarin ketika HET-nya dihapus, minyaknya bertebaran di mana-mana kan. Nah, jadi itu ini tadi yang saya bilang, orang yang sebetulnya banyak orang yang mengalami kekeringan spiritual, kemiskinan spiritual, dia tidak menyadari. Ketika orang butuh justru dia manfaatkan untuk mengambil keuntungan besar. Ya kalau keuntungan biasa enggak apa-apa lah. Tapi kalau keuntungan besar itu kan ya berlebihan. Saya dulu waktu masih kecil juga sering ngambil keuntungan ketika dalam keadaan orang kesulitan itu. Jualan es itu. Dulu kan zaman SD dulu kan ada kasti toh. Kasti itu. Nah, itu kan kalau karena saya nggak pernah bisa main kasti, jualan es aja gitu. Jualan laris itu. Nah, karena laris harganya naikkan dikit lah, memang yang butuh banyak ya. Nah, itu juga itu memanfaatkan orang haus, tapi nggak banyak-banyak, yang penting ada untung. Tapi kalau ini kan keterlaluan banyak sekali. Apalagi ketika orang sebetulnya butuh kemudian di stop, nggak dibagikan. Jadi itu termasuk tadi itu yang saya bilang, kemiskinan spiritual itu bisa terjadi di pelaku bisnis ketika orang butuh malah dia ingin mengambil manfaat yang sebesar-besarnya itu. Ya contohnya termasuk swab lah ya, harga swab itu. Harga swab itu kan sebetulnya semua paling banter hanya 50 sampai 60 ribu. Tapi ketika orang butuh bisa sampai 2 juta. Ya. Ada yang 2 juta, ada yang luar biasa. Jadi itu termasuk orang-orang yang tadi itu mengalami kemiskinan spiritual itu. Saudara sekalian yang berbahagia, karena itu sebelum kita
mengajak orang lain untuk agar memperkaya diri, ya. Kalau bisa juga kaya secara material, gitu ya. Ya kaya itu juga relatif. Kemudian terutama adalah memperkaya diri kita, memperkaya spiritualitas kita. Insya Allah kalau spiritual kita itu kuat, kaya, maka menghadapi hidup ini akan enak, sejahtera, bahagia, gitu. Tidak kemurungsung, tidak ngongso-ngongso, tidak gampang iri, tidak gampang culas. Pokoknya yang hal-hal semacam itu akan jauh dari kita. Kalau disalahi orang, diganggu orang, juga tidak segera kita terpancing untuk melayani. Dan ini yang penting ya sekarang ini, terutama di medsos, itu terutama untuk yang punya posisi itu luar biasa ya. Namanya medsos kita ini kan sangat brutal ya, untuk kalau menghajar orang itu. Tapi saya salut dengan Pak Jokowi ya, terutama ya, tidak pernah merespon walaupun di medsos kayak untuk ukuran presiden, dan presiden itu kan simbol negara. Jadi memang tata krama rakyat Indonesia itu menurut saya sudah melampaui batas. Ketika simbol-simbol negara dia ya termasuk bukan hanya presiden, termasuk yang lain, pejabat yang lain. Seperti dan dunia luar juga punya penilaian yang sama terhadap medsos Indonesia itu. Memang sudah melampaui batas. Padahal kalau di dalam Al-Quran yang selalu saya sebutkan, disebutkan kan itu ya, salah satu ciri hamba Allah yang disayangi oleh Allah yang Maha Pemurah itu adalah apabila dia diolok-olok, dicaci maki, maka dia tidak melayaninya kecuali hanya mengucapkan salama. Dan ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tanda-tanda dikasih orang yang dikasihi oleh Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah apabila dia jalan di muka bumi itu dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak pungah, tidak lengek-lengek. Kalau bahasa Jawanya lengek-lengek itu kalau berjalan melihat atas, tidak melihat tanah itu. Kalau wayang itu ya siapa itu? Ada wayang Kurawa itu ya, Pragoto apa? Biasanya itu Buto Cakil. Buto Cakil kan lengek, melihat lengek. Itu. Jadi yang rendah hati, tidak nyombong, tidak mentang-mentang gitu. Kemudian wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, dan apabila dia dicaci maki oleh orang jahilun, orang jahil, qalu salama, dia hanya bilang selamat. Artinya tidak melayani, tapi cukup mengucapkan selamat. Mendoakan justru orang yang menjahili itu. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Kalau karena dia jahil, mungkin doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Karena kita mendoakan orang jahil. Tetapi insya Allah, kalau itu tidak terkabul kepada orang yang kita doakan itu, maka doa itu akan balik kepada kita. Sehingga kitalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waladina kalau kita itu dijahili, jangan melayani kejahilan itu gitu ya. Malah kita doakan gitu. Kalau doa itu terkabul, alhamdulillah untuk yang bersangkutan. Tapi seandainya tidak terkabul untuk yang bersangkutan, maka doa itu akan balik kepada kita yang mendoakan. Itu begitu. Dan doa itu kan mudah terkabul kalau untuk orang lain dan orang luas, orang banyak ya. Tapi untuk diri sendiri biasanya sulit. Karena itu kalau kita memohon keselamatan dari Allah, yang kita doakan Nabi kan, Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad itu maksudnya agar doa yang kita kirim kepada Nabi itu balik kepada kita. Kenapa? Nabi itu kan maksum, Nabi itu kan sudah sempurna ya. Jadi sudah tidak kurang dari keselamatannya itu, sudah berlebih-lebih. Karena itu kalau kita doakan, maka doa itu akan melimpah, dan limpahannya itu kita harapkan melimpah kepada kita. Itulah pentingnya sholawat. Termasuk kita mendoakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad itu ada yang menerjemahkan itu keluarganya Rasulullah. Bahkan ada yang lebih spesifik ahlul bait. Tapi sebetulnya ada juga yang ulama yang menyatakan ya semua umat Islam itu adalah keluarga besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mendoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seluruh keluarga besar Muhammad, itu sebetulnya juga mendoakan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita supaya apa? Ya itu tadi, kalau doa untuk diri sendiri itu kadang-kadang sulit. Tapi kalau doanya itu rame-rame itu biasanya mudah terkabulkan. Makanya kalau bapak-bapak ibu ini ingin naik gaji gitu ya, nemui Pak Rektor, jangan bilang Pak saya minta naik gaji, tapi sebut Pak ini semuanya teman-teman ini minta supaya dinaikkan gajinya Pak. Jadi nggak usah nyebut dirinya gitu. Itu artinya apa? Itu jadi doa itu kalau permintaan itu kalau rame-rame banyak itu biasanya mudah dikabulkan. Bukan hanya Pak Rektor, Allah juga begitu. Kalau doanya untuk orang rame-rame itu mudah dikabulkan. Tapi kalau doa sendiri biasanya sulit. Karena itu ini jadi ingat kalau kita berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu menurut sebagian ulama itu sebetulnya adalah untuk seluruh keluarga besar Rasulullah SAW, yaitu para pengikut dari Nabi SAW, termasuk orang yang berdoa tadi. Sehingga orang yang berdoa tadi itu sebetulnya mendoakan untuk dirinya sendiri gitu. Pura-pura saja ngajak orang banyak padahal yang kepentingan dia sendiri gitu. Ya sama sebaliknya kalau orang jahat tadi itu bukan karena sudah kelimpahan banyak tadi pengampunan dan berkah, tetapi karena dia orang yang tidak layak untuk dikabulkan oleh Allah permintaannya, maka doa itu akan balik kepada kita. Karena itu jangan usahakan dalam hidup ini jangan mudah kepikiran untuk balas dendam, untuk kembali membalas setimpal dengan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Lebih baik kita doa, mudah-mudahan yang melakukan itu selamat. Di dalam Al-Quran banyak sekali kan itu. Misalnya di dalam innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa bil akhirah. Itu ayat yang berikutnya itu pokoknya bahwa yang jahat itu yang buruk itu tidak sama dengan yang baik, dan balaslah suatu yang buruk itu dengan kebaikan. Itu apa ayat? Ada Pak Didi? Biasanya apa situ? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaikum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa syarika fa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati ya ahsan wala tastawil hasanatu wala syai'ah. Tidak ada kesamanya antara yang baik dengan yang buruk itu, dan balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Dan saya punya pengalaman pribadi begitu ya, itu alhamdulillah memang
hikmahnya luar biasa. Ya. Hikmahnya luar biasa. Orang yang berbuat tidak baik dengan kita, layak malah justru harus kita tunjukkan bahwa kita tidak dengan bukan justru yang tidak baik. Ya. Paling tidak untuk diri kita sehingga kita tidak ada rasa dendam, ya, tidak ada rasa benci. Ya. Dengan hilangnya rasa dendam dan rasa benci itu saja sudah cukup meringankan beban kita. Bayangkan kalau kita tuh dendamnya itu enggak hilang-hilang, itu sebetulnya akan menyakiti diri kita sendiri kan? Karena setiap ketemu yang bersangkutan menjadi tidak enak, gitu ya kan? Apalagi mungkin juga ada kebencian, pulang masih kepikiran, gitu ya. Mimpi juga mimpinya tentang orang itu, jadi malah tambah diam-diam itu sebenarnya membebani energi kita. Kemudian akan melahirkan energi yang negatif terhadap kita kan? Tapi kalau itu kita sikapi dengan positif tadi itu, kita beri yang baik, kita layan baik, syukur-syukur kemudian yang bersangkutan kemudian merasa gitu ya. Kalau enggak merasa juga enggak apa-apa. Jadi itulah cara-cara berspirit ya, yang diajarkan di dalam Al-Quran, dan marilah kita gunakan selama Ramadan ini untuk merenung, melakukan iktikaf tadi itu, untuk melakukan koreksi diri, kemudian kita gunakan untuk memperbaiki apa yang belum baik untuk kita, dan kemudian kita sempurnakan ibadah puasa kita ini. Dan itulah sebetulnya hakikat daripada puasa ini kan. Nah, yang terakhir, puasa ini kan 1 bulan, 1 bulan penuh. Apalagi kalau yang ikut awal pasti 30 hari. Ini ada yang ikut kedua kan, paling nggak ngaku saja itu. Ya. Kalau ambil enaknya kan lumayan dapat korting 1 hari kan. Ya. Wong sudah sama-sama yang menanggung kok itu. Yang dosa biar yang nanggung nanti kalau memang ternyata salah kan gitu. Ya. Dan pasti sudah dijelaskan kan oleh Pak Fakultas Agama Islam kenapa kok beda itu. Ya. Dan berkali-kali sudah kita sebutkan kan itu, kalau yang awal itu menggunakan hisab, perhitungan, dan perhitungan itu ini cara berpikirnya orang awam, bukan ahli fisika loh ya. Itu kan rembulan dengan matahari itu saling berhimpitan ya. Berimpitan. Lama-lama nanti kan petal ya. Bulannya, mataharinya lebih cepat turun, bulannya lambat gitu. Sama-sama turunnya, tapi karena bulannya ini lambat nanti makan keluar gitu ya. Jadi ketika ketemu itu namanya ijtima. Nanti kemudian petal kan. Nah, ini karena mataharinya ini lebih cepat, bulannya agak lambat, jadi lama-lama agak ketinggalan gitu. Ketika bulan delep, nah, gitu ya, matahari delep, gitu. Kalau bulan ini masih ada, nggak ikut delep, itu berarti sudah tanggal 1, gitu loh. Tanggal 1. Makanya yang kemudian disebut standarnya apa? Yaitu wujudul hilal. Jadi hisab yang dianut Muhammadiyah sekarang ini namanya hisab wujudul hilal. Artinya apa? Pokoknya ketika matahari itu delep atau tenggelam ya, pokoknya sudah berada di bawah ufuk lah gitu, dan ketika itu tanggal 1 itu masih kelihatan, ya itu berarti sudah masuk tanggal 1, berapapun terlihat maupun tidak gitu, karena dasarnya itu hisab gitu. Tidak perlu harus dilihat. Kalau enggak ketok, ya enggak apa-apa. Yang jelas itu secara ilmiah, secara perhitungan dianggap sudah benar. Ya. Apalagi dengan sekarang menggunakan ini Pak Wahono, ini ahli remote sensing ini. Itu kan teropong dengan teknologi yang paling tinggi. Itu kemarin kan ada 10 daerah yang sudah teknologi alat yang memang bisa melacak itu keberadaan hilal itu. Nah, yang kedua itu penganut namanya imkanur ru'yah.
imkanur ru'yah itu sebetulnya juga sudah bukan ru'yah 100%. Ya. Dia juga sudah menggunakan hisab. Imkanur ru'yah itu artinya yang menetapkan tanggal satunya itu berdasarkan mata kepala sendiri, dilihat dengan mata. Tuh. Makanya disebut ru'yah. Ru'yah itu ro'a yaro itu melihat. Nah, ya. Melihat dengan mata kepala. Nah, pendapatnya sudah dipadukan dengan pendapat hisab juga. Karena itu dia sudah mengira, dia sudah tahu ru'yah ini, kalau sebetulnya bulannya sudah ada. Gitu. Cuman masalahnya kemudian ditetapkan ketika dalam posisi seberapa tinggi, itu kira-kira bisa dilihat. Kemudian ditetapkanlah dulu itu 2 derajat. 2 derajat. Jadi kalau sudah di atas 2 derajat tingginya itu, maka itu kemungkinan bulan bisa dilihat. Maka disebut imkan. Imkan itu mungkin gitu. Kemungkinan bisa dilihat gitu. Walaupun mungkin waktu itu tidak bisa dilihat juga gitu, tapi itu mungkin sudah bisa dilihat. Nah, sekarang ini, tahun ini mulai ada dinaikkan standarnya itu bersama-sama dengan negara yang lain termasuk Brunei, Malaysia dan sekarang ASEAN lah gitu, dinaikkan menjadi 3 derajat. Jadi kalau 2 derajat dianggap belum bisa dilihat gitu. Nah, sekarang ini kenapa beda? Salah satunya itu. Sebetulnya sekarang ini posisi bulan juga sudah 2 derajat lebih gitu. Karena di sana naikkan standar, ya kemudian jadi belum tidak sama itu. Nah, kalau Muhammadiyah yang sebetulnya bukan hanya Muhammadiyah ya, ini termasuk NU, saya lihat PCNU Nganjuk. Kemudian kalau di sini kan Gading Kasri ya, Pondok Pesantren Gading Kasri itu rata-rata juga karena dulu pendirinya itu memang ahli hisab itu. Ahli hisab. Ya, jadi memang kemudian selalu berpegang kepada hisab, termasuk Pak Yai yang sekarang. Nah, itu jadi sebetulnya enggak benar kalau hanya Muhammadiyah, sebetulnya banyak sekali yang menganut juga hisab ini. Nah, itulah maka terjadi perbedaan. Apalagi kalau nanti dinaikkan jadi 5 derajat, wah lebih jauh lagi itu. 5 derajat gitu, wah itu ya sebetulnya memang bulan itu yang paling mungkin untuk yang biasanya mudah dilihat kan kalau sudah di atas 4 derajat ya. Kalau di bawah itu memang kecil kemungkinan bisa dilihat itu. Nah, itu soal puasa kita. Nah, ini kan nanti dari waktu ke waktu kan semakin berat toh. Mestinya loh ya. Kalau ada yang semakin ringan itu aneh. Semakin kelapar, semakin kondisi fisik semakin lemah. Nah, disitulah ujiannya kita puasa itu. Karena itu kenapa 10 hari menjelang Idul Fitri itu menjadi taruhan semua kita ini, karena itu adalah puncak-puncaknya kita sedang mengolah spiritual kita. Nah, siapa yang berhasil nanti akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar itu adalah akan didapat oleh siapapun yang memang melaksanakan olah spiritualnya itu berhasil. Jadi tidak sebelumnya terus sainaknya terus kemudian pada 10 terakhir berburu Lailatul Qadar. Itu enggak mungkin itu. Sebetulnya Lailatul Qadar itu adalah puncak yang akan didapat oleh siapapun yang melaksanakan puasa yang telah mencapai tingkat olah spiritualnya yang sangat tinggi. Jadi jangan bayangkan kalau masih 20 hari awal udahlah enggak apa-apa lah kita keluyuran, enggak apa-apa main keplek ya rapopo gitu ya. Kalau malam mabuk-mabuk juga enggak apa-apa, nanti 10 hari yang terakhir kita buru Lailatul Qadar. Ya melayu enggak akan mau Lailatul Qadarnya diburu. Nah, jadi inilah pentingnya kita dalam ibadah Ramadan ini dari waktu ke waktu semakin meningkat. Itulah saya kira yang bisa saya sampaikan dan tidak sistematis, tapi mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil pelajaran untuk kita semua, terkhususnya untuk diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.